Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan perkembangan sastra lisan khususnya di Kabupaten Belitung Timur, Pak. Jadi, kita tahu bahwa sastra lisan itu ada bermacam-macam. Salah satu yang paling menonjol itu adalah pantun dan campak yang ada di sini. Nah, bagaimana Bapak melihat tradisi pantun dan campak itu sendiri yang berkembang di masyarakat di Kabupaten Belitung Timur ini? Yap. Terima kasih, Mbak. Sebagai masyarakat lokal Melayu Belitung, Pulau Belitung ini merupakan sebuah pulau yang memiliki kecirian khusus dari keberagaman budaya lokal yang ada. Salah satunya itu adalah pantun dan juga campak. Pantun dan campak ini merupakan sebuah tradisi yang memadukan antara komunikasi bahasa dengan gerakan tari. Dari dua ini berkolaborasi menjadi sebuah paduan seni budaya yang ditampilkan dalam setiap kegiatan adat masyarakat lokal. Pantun ini bisa dimainkan di saat kegiatan pernikahan masyarakat dan juga bisa dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pantun merupakan seni sastra yang cukup menarik dan itu memiliki tingkat kemampuan intelijensi yang luar biasa. Betul. Karena kecepatan dan ketangkasan seseorang untuk saling menjawab dalam berpantun itu bisa menggambarkan tingkat kemampuan intelektual seseorang. Kecerdasan seseorang bisa Kecerdasan kita lihat. intelektualnya tergambar. Dan kita juga telah memperdakan itu. Oh, berarti Jadi itu setiap pantun itu, setiap pejabat daerah atau setiap acara di daerah Bangka Belitung itu harus berpantun dulu di awal. berarti itu sudah masuk ke dalam peraturan Sudah daerah. regulasi daerah Sudah di regulasi. Provinsi Bangka Belitung. Budaya pantun dan campak ini kan telah selalu kita lakukan festival. Oh ya, berarti Dan di setiap sekolah itu juga jadi bagian daripada muatan lokal. lokal. Jadi anak SD, SMP, SMA, dan kelompok-kelompok sanggar-sanggar tari itu meneruskan kegiatan itu, tradisi itu. Baik. Jadi mereka dalam setiap event di sekolah pun mereka itu ada tarian campak. Nah, saya pun juga bisa menari campak. Gitu, kan. Oh, Saya juga menari campak, saya juga bisa. Menari Gitu, kan. campak. Menari campak, tari lokal pun saya bisa. Nah, jadi itu merupakan cerminan kita orang Melayu lokal. berarti Dan itu kita kembangkan. Dan ada festival untuk pengembangan budaya lokal, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan. Dalam ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita selalu melaksanakan event budaya. event budaya setiap tahun, Pak. Ya, melalui festival budaya lokal. Festival budaya lokal. Nah, nanti kan ini inovasi, kreativitas yang dimainkan oleh para sanggar dan anak SMA melalui pentas budaya mereka, pentas seni anak sekolah kita, itu akan terlihat. Dan mereka akan memadukan itu di tingkat O2SN, di tingkat festival anak sekolah, di tingkat festival kabupaten. Mereka akan menampilkan kesenian-kesenian lokal. Dan itu pun akan dikaitkan dengan bebalas pantun, dikaitkan juga dengan tarian-tarian campak yang terinovasi oleh para penggiat-penggiat sastra. Itu kalau kita berbicara di tingkat sekolah ya, Pak. Kalau untuk komunitas yang ada di kampung misalnya atau di masyarakat berbasis komunitas masyarakat itu bagaimana pendekatan pemerintah, Pak? Kepembinaan, Pak. Kepembinaan. Pembinaan. Jadi yang jelas mereka ada musik yang dimainkan dengan semi modern, Oke. dengan organ tunggal, Iya. ada pantun berbalas. Tapi seni suara itu lokal. Baik. Jadi seni suara budaya lokal itu dikedepankan. Jadi mereka ada suara gendang, ada suara seruling dan segala macam itu dimainkan. Jadi tarian lokal dan pantun ini yang disebut dengan campak tadi dikolaborasikan dalam setiap pentas kebudayaan masyarakat setempat. Dan pemerintah mendorong melalui Dinas Kebudayaan baik dari segi regulasi maupun dari segi pembiayaannya. Kita tampilkan dalam event-event budaya itu. Berarti pemerintah juga merangkul. Kita support dan merangkul. Nah sekarang bapak-bapak ini kan adalah orang-orang yang selalu aktif di dalam kegiatan sastra budaya lokal. Dan ini harus dilestarikan. Dan yang kita harapkan itu ada semacam terbitan buku pantun dari para tetua-tetua ini untuk didokumentasikan agar ini tidak pernah hilang. Walaupun pantun itu bisa kapan saja, di mana saja, bisa menjadi sebuah tatanan konsep pantun. Iya, betul. Ya kan? Sambil duduk seperti ini pun misalnya saya ngomong, lebat benar hujan semalam, ketam batu naik di hotel. Agak benar adik semalam, sepatu hitam
baju hitam sepatu beta. Kan itu bisa spontanitas dilakukan orang. Iya. Semua itu bisa dilakukan dengan baik, tergantung bagaimana kita menempatkan posisi pantun dalam etika kita bergaul. Berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Misalnya kalaupun kita ingin, misalnya ada masyarakat yang ingin menyindir pemerintah misalnya, sambil bergurau-gurau mereka bisa memantuni, melakukan pantun terhadap pemerintah. Seperti saya misalnya sebagai pejabat publik, sebagai wakil bupati, ini mau nyindir Pak Wakil, tapi sambil menari-nari, belum sindir saya. Masyarakat itu pun kita yang menangkap itu juga harus paham bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita itu sopan. Betul. Tapi cara menyampaikannya lewat sebuah pantun. Iya. Ini harus kita pahami. Tidak boleh marah. Kita harus sabar. Bahwa itu adalah etika yang terbaik oleh masyarakat dalam budaya kearifan lokal. Ada hal yang menarik ketika kita membicarakan tentang tradisi lisan ini. Dan saya menyebutnya ini adalah tradisi literasi sebenarnya. Cara masyarakat itu meliterasikan pengetahuan mereka dan mentransmisikannya kepada orang lain melalui lisan. Contohnya begini, dalam berpantun contohnya, itu ada hal-hal yang banyak menyeratkan tentang nama tempat, kemudian nama burung, kemudian nama ikan, kemudian bahkan musim-musim gitu. Dan ketika si pelawan pantun itu akan memahami bahwa ada kosakata yang mungkin saja baru bagi yang pendengarnya gitu, baik yang melawan pantun ataupun bagi orang yang mendengarnya. Dan istilah menurut saya bahwa ada kecerdasan linguistik bagi yang dimiliki oleh seorang pemantun. Beda antara pantun yang dihafal dengan pantun yang muncul dari mulut penuturnya seperti itu. Dan semakin banyak penggunaan kosakata, maka ingin akan menunjukkan bahwa seorang pemantun itu adalah orang yang sangat mahir di bidangnya itu. Seperti itu. Nah, ada hal yang menarik ketika kita berbicara masalah pantun misalnya. Saya menemukan pantun ini difungsikan dalam berbagai macam bentuk tradisi lisan. Mantra misalnya. Nah, saya sedikit membacakan mantra pendinding namanya. Ini ditulis oleh seorang Belanda pada tahun 1933. Artinya sebelum Indonesia merdeka, misalnya begini. Tujuh macan lalat ada di jantungku. Tujuh macan lalat ada di hatiku. Bangunlah urat, daun kayu dan sebagainya bla bla bla. Jadi polanya ada yang AA dan sebagainya. Jadi ada pola-pola itu yang penggunaan pantun itu yang bermakna magis gitu. Ada juga pantun itu yang difungsikan sebagai media komunikasi, juga sebagai media untuk hiburan atau jenaka. Nah, kadang-kadang juga yang ini dipakai ketika dalam tradisi lisan ngelasak seperti itu. Dan ngelasak ini ternyata itu bukan sebuah kebiasaan bercanda sebenarnya. Memang ada sosoknya ternyata. Nah, dalam jurnal Belanda yang ditulis pada tahun 1933 ini disebutkan ada namanya sosok Mak Lasak. Kemudian di daerah Simpang Pesak kita namanya Ki Lase. Dan itu mengindikasikan orang-orang yang sangat humoris, tetapi dia sangat pandai dalam menasihati orang dengan cara yang humor gitu. Jadi orang yang mendengar pun tidak marah gitu. Oke. Nah, Berarti pantun itu sendiri sejarahnya sudah sangat lama. sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Dan bagaimana cara Bang Adi melihat supaya kita bisa mengembangkannya untuk ke arah yang ke depan? Iya, saya pikir ketika kita melihat upaya pelestarian itu ya, kalau kita merujuk pada undang-undang yang baru saja keluar tahun kemarin itu, nomor 5 tahun 2017 tentang kebudayaan, pelestarian itu kan ada 4 macam kan, dari mulai pelindungan sampai ke pembinaan. Nah, saya melihat bahwa pantun itu harus berada di empat hal ini gitu. Bagaimana pelindungan misalnya, apakah melalui pencatatan, kemudian pendokumentasian, pemanfaatan misalnya itu melalui untuk menghibur wisatawan, dan tadi sebelumnya adalah pembinaan, pengembangan dengan workshop, kemudian diskusi dan sebagainya, dan terakhir itulah pembinaan. Bagaimana pelibatan mereka dalam usaha, dalam bagaimana membuat ekosistem, yang saya pikir ekosistem pantun gitu ya, mulai dari segala hal ini, baik dari hulu ke hilir, misalnya mulai dari anak-anak pelajar SD sampai dengan sekolah tinggi misalnya, itu ada semacam upaya pelestarian itu yang menyentuh mereka. Ketika kita
ini kan sangat-sangat bergantung dengan audiensnya, ya, atau siapa yang menjadi objek pelestarian itu gitu. Ketika kita berbicara tentang anak-anak, tentu tidak sama pola pelestarian ini dengan orang dewasa gitu. Nah, termasuk yang dilakukan misalnya pada kegiatan ini adalah melihat menghadirkan pantun itu dengan cara-cara yang ada unsur humornya dan sebagainya. Itu mengindikasikan bahwa pantun ini pada dasarnya itu bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Nah, Baik. saya rasa seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir Bang. Harapan Bang Adi sendiri untuk kedepannya dalam proses pelestarian kita ini apa? Ya, saya melihat bahwa harus ada dua hal yang itu tersemat dalam eksistensi atau kontinuitas daripada pantun ini gitu. Yang pertama itu adalah eksistensinya itu sendiri gitu. Bagaimana pantun ini masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama. Ketika kita berbicara masyarakat, tentu ini akan sangat dipengaruhi oleh juga swasta dan juga dunia akademik kan seperti itu. Atau dunia sekolah misalnya. Tetapi yang menurut saya yang paling penting itu bagaimana esensi, signifikansi, dan juga saya pikir soft value-nya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh misalnya, pantun bagaimana yang betul-betul bisa menasihati orang lain gitu. Pantun yang mana yang bisa memberikan kesan yang mendalam bagi pendengarnya. Mana pantun yang bisa memberikan menularkan unsur-unsur kebaikan bagi pendengarnya. Karena kadang-kadang pantun ini bisa terdistorsi dengan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak layak untuk didengar. Pantun ini sebenarnya adalah sebuah kebudayaan Melayu. Budaya Melayu itu, jadi kita bertim adalah bagian dari rumpun Melayu. Pantun sejak zaman dahulu sudah dilihatkan, termasuk juga di Belitung Timur. Pantun ini kalau kita bagi dari sejarahnya, memang banyak jenis pantun yang akan kita laksanakan. Mulai dari pantun nasihat, pantun anak-anak, pantun perkawinan. Jadi setiap pantun itu biasanya dilaksanakan dalam kegiatan kemasyarakatan. Baik itu kehadap kita nasihat kepada anak-anak, kita berebut lawang dalam acara-acara adat di Belitung Timur, tetap kita lestarikan. Itulah kegiatan pantun yang kita asalkan dari rumpun Melayu. Jadi pada umumnya daerah Melayu seluruh Indonesia, daerah pesisir daerah Melayu mulai dari Riau, Palembang sampai Belitung juga masuk daerah pesisir sampai ke Kalimantan, itu budaya pantun tetap dilestarikan. Oke, baik. Pengalaman Bapak sendiri mulai berpantun dari usia berapa, Pak? Pantun ini kami sejak kecil-kecil, masih kecil-kecil sudah dibiasakan dari orang tua. Sejak kecil berarti, Dari Pak? kecil, jadi dari kecil tuh biasanya anak orang rotat sebelum tidur, biasa kita pantun. Nasihat juga mungkin dengan pantun. Jadi kalau dulu orang tuh mendidik kita dengan bahasa adat, Baik. halus bukan seperti sekarang. Sekarang anak-anak terlalu, kalau tidak kasar mungkin lain datang kami. Duduknya dengan bahasa halus, orang tua itu memberikan pengarahan kepada kita, menasihat melalui pantun dan peribahasa biasa dipakai. Oh iya. Kemudian Pak, apakah kemudian pantun itu Bapak ajarkan kepada anak dan cucu, Pak? Alhamdulillah sampai ini mungkin anak menantu saya juga sebagai penerus dari orang-orang tua seru melestarikan pantun ini kepada anak maupun kepada cucu-cucu. Oh, kemudian untuk pantun sendiri bagaimana Bapak melihat kondisi yang ada di masyarakat? Apakah masyarakat sudah menggunakan pantun dalam kehidupan sehari-hari atau gimana, Pak? Kalau masyarakat dalam keadaan hari secara umum saya tidak, tapi dalam suatu acara-acara tertentu kami memang mempergunakan pantun. Nah, makanya tuh pantun perlu dilestarikan karena masyarakat adat anggapnya seperti kita selamatan atau dalam kegiatan apa di masyarakat adat tetap kita mempergunakan pantun. Baik. Harapan Bapak terhadap pemerintah apa, Pak, untuk dalam pengembangan pantun ini, Pak? Kira-kira. Kami harapan masyarakat mudah-mudahan pemerintah daerah khususnya pemerintah Belitung Timur dapat melirik jangan sampai punahnya peninggalan daripada orang tua sebagai aset dari bangsa ini jangan sampai punah. Baik. Mudah-mudahan dengan adanya lirikan bantuan dari pemerintah daerah mungkin dengan mengenal tokoh-tokoh pantun, tokoh adat yang di Belitung ini dapat mereka melirik untuk dapat melestarikan masalah pantun dan adat-adat lain. Bagaimana pendapat Pak Along sendiri mengenai campak khususnya yang ada di Kabupaten Belitung Timur ini?
Kalau khususnya campak yang ada di Belitung Timur ini jauh kurang dibandingkan dengan Belitung Induk kan atau Belitung Barat. Tapi walaupun demikian, kami sebagai penggerak ataupun penggemar dari campak sendiri ataupun penyalur dari campak itu sendiri mengharapkan untuk ke Belitung Timur ini akan nantinya ke depannya supaya diberikan fasilitas untuk mengadakan sejenis tarian campak dan musik campak ini. Ya, berarti Bapak itu harapan ya Pak kepada Iya. pemerintah. Berarti selama ini pemerintah kurang ya Pak? Selama ini kelihatannya memang agak begitu kurang ada respon dari pemerintah daerah itu untuk memberikan gitu saluran kepada campak-campak ini. Karena senantiasa di Belitung Timur ini kalau untuk mengadakan hiburan campak itu sering mendatangkan campak-campak atau musik campak yang ada di Belitung Barat. Oh iya. Jadi Pak. khusus di Belitung Timur ini boleh dikatakan Minim kosong, ya Pak? minim, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian Pak, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari campak itu atau pantun itu apa Pak? Nilai-nilai. Sebenarnya nilainya kalau dari segi positifnya karena menurut prosedur sebenarnya campak ini harusnya dengan pakaian adat paling tidak kan. Baik. Jadi untuk menilaikan apa namanya nilai budaya, etika kemelayuan kita kan termasuk di dalam situ. Berarti dari cara berpakaian juga Cara sudah berpakaian tercermin, seharusnya. ya? Oke, baik. Dari cari segi berpakaian seharusnya seperti adat Melayu lah. Gitu. Berarti di masyarakat campak itu sendiri berarti kurang ya Pak? Kurang. Kalau di ada- Belitung Timur ini boleh dikatakan kurang. Tapi kami pun berupaya untuk meneruskan atau menjalankan kesenian. Bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk Ya, menarik minat? seperti yang mungkin bapak-bapak, mbak-mbak lihat, kami pun menggalakkan melewat acara berpantun ataupun di radio. Baik. Kami menjalankan ini supaya perjalanan campak dan berpantun ini maksud kami kan untuk direspon oleh pihak yang berwenang, gitu, Oke. terutama pemerintah daerah. Itu untuk pemerintah, harapan lain Pak jika ada kepada generasi muda misalnya. Ya memang untuk harapan kami ke generasi muda memang alhamdulillah juga kami sudah memberikan satu satu dukungan kepada anak-anak kecil terutama di tingkat SD itu sudah mulai diajarkan untuk berbalas pantun. Sepertinya kemarin juga di pemerintah daerah juga, tapi itu pun cuman berdasarkan cuman 1 tahun sekali. Oh iya, berarti memang ini harus semuanya ada kerjasama dari semua pihak Iya, ya Pak? betul. Berpantun ini Mbak di campak ini ada merupakan satu guyonan, ada merupakan nasihat, ada kan. Baik. Dan juga yang paling dari dahulunya pantun itu adalah singkatan dari sopan dan santun. Ajaran. Acara sopan dan santun, makanya berbicara pada zaman dahulu yang mau hajatan ataupun dengan ada maksud dengan seseorang itu merupakan pemakai pantun, jadi kedengarannya agak sopan gitu.